Halo Sobat Sehat, bertemu lagi dalam program Infus, Informasi Ibnu Sina, bersama saya Rizka Dara Nabila. Kalau sebelumnya kita sudah membahas mengenai layanan radioterapi yang ada di instalasi pelayanan kanker terpadu, dan bagi Sobat Sehat yang belum melihat videonya bisa klik link di pojok kanan atas ya. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai salah satu gedung baru yang ada di RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik, yaitu Gedung Rawat Jalan Terpadu dan Diagnostik Center bersama dengan Direktur RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik, yaitu Dr. Sony M.Kas. Selamat pagi Dokter. Pagi Mbak. Dokter, bisa dijelaskan kepada Sobat Sehat semua, gedung ini sudah berapa persen ya Dok proses pembangunannya dan ada berapa lantai? Iya, untuk gedung rawat jalan dan diagnostik terpadu ini untuk pembangunan fisiknya sudah selesai 100%. Sekarang kita tinggal mengisi mebeler dan juga sarana prasarana pendukung. Mebelernya sudah seperti yang kita lihat di belakang, untuk resepsionis sudah, yang untuk di laboratorium sudah, tinggal kita saat ini proses di pneumatik tap ya untuk laboratorium terpadunya, dan juga nanti pengisian ruang periksa bed, mebeler, dan juga ruang tunggu, dan juga sistem digitalisasi ya, IT-nya. Ini kita tahap tahun ini ya, mudah-mudahan tahun ini segera selesai dan juga segera memberikan pelayanan. Amin. Jadi targetnya akan beroperasi mulai tahun ini, tepatnya di bulan apa Dok? Awalnya kemarin kami merencanakan bulan 6 ini bisa beroperasi, tapi karena ada beberapa kendala, kami upayakan 1-2 bulan ini kami penuhi dan secepat mungkin kita bisa beroperasi. Oke, semoga segera terwujud ya Dok ya rencananya. Di dalam Gedung Rawat Jalan dan Diagnostik Center ini ada layanan apa saja ya Dok? Gedung rawat jalan dan diagnostik center ini adalah pelayanan rawat jalan terpadu. Jadi semua poli itu nanti naik di sini semua. Dan juga pemeriksaan pendukung, ada laboratorium dan juga radiologinya itu nanti dalam satu atap. Farmasi juga semua nanti dalam satu atap, sehingga pasien rawat jalan itu mulai masuk sampai keluar dalam satu gedung ini, dan kami berharap itu nanti juga akan jauh membawa perubahan terkait dengan pelayanan rawat jalan. Oke, kalau tadi sudah disebutkan beberapa layanan yang ada di gedung ini, kalau gitu kita langsung saja yuk Dok masuk ke dalam Gedung Rawat Jalan dan Diagnostik Center ini. Mari, silakan. Nah Sobat Sehat, saat ini kita sudah berada di lantai 3 Gedung Rawat Jalan dan Diagnostik Terpadu bersama dengan Dr. Sony M.Kas. Dokter, apa yang menjadi motivasi utama dalam merencanakan dan merealisasikan pembangunan Gedung Rawat Jalan dan Diagnostik Terpadu ini Dok? Motivasi utama kami untuk memberikan atau membangun Gedung Rawat Jalan dan Diagnostik Terpadu ini adalah untuk mempercepat pelayanan. Bahwa kita tahu selama ini dari keluhan-keluhan yang masuk itu rata-rata adalah pelayanan yang lama. Pelayanan lama ini banyak faktor. Ketika kami analisa pelayanan lama itu di mana, selain faktor SDM-nya, juga faktor sarana prasarananya. Kami melihat bahwa untuk mendapatkan layanan rawat jalan saja, itu pasien itu seperti keliling rumah sakit. Polinya yang terpencar, laboratoriumnya yang jauh di ujung, radiologinya juga, nanti farmasinya juga. Seperti pasien itu akan muter-muter keliling rumah sakit hanya untuk mendapatkan pelayanan rawat jalan. Dan juga selama ini kita itu hanya memiliki satu poli, padahal dokternya ada 3, bahkan lebih. Bahkan ada yang sampai 5 atau 6. Polinya hanya 1.
bagaimana itu bisa memberikan pelayanan cepat, padahal kita secara SDM sebenarnya cukup. Nah, dari situlah kami berpikir bahwa perlu ada satu layanan terpadu ya. Di situ mulai dari poli, laboratorium, radiologi dan juga farmasi itu adalah dalam satu lantai. Tujuan kami adalah supaya pelayanan itu bisa berjalan cepat. Dan masyarakat pun juga tidak diribetkan secara administrasi maupun alur, karena nanti kita akan menerapkan sistem digitalisasi layanan sehingga nanti masyarakat kami harapkan tidak terlalu kontak dengan pendaftaran. Artinya nanti masyarakat bisa daftar secara online, masyarakat datang ke Gedung Rawat Jalan dan Desa Terpadu cukup membawa gadget, nanti tinggal scan barcode lalu naik ke poli yang dituju, di situ secara otomatis akan terpanggil. Tujuan nanti dari situ sehingga nanti pelayanan insya Allah lebih cepat daripada sebelumnya. Iya, luar biasa sekali ya dok ya. Kalau tadi Dr. Sony sudah menjelaskan bahwa sebenarnya proses pembangunan gedung ini sudah 100% ya dok ya. Bisa diceritakan sedikit dok proses di balik pembangunan gedung ini? Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Bupati dan pemerintah daerah, jajaran OPD terkait, dalam hal ini Dinas Kesehatan dan juga kemarin juga dari OPD yang lain, jadi kayak PLP dan juga PU dan lain. Kami ucapkan terima kasih. Lalu juga kami mengucapkan terima kasih kepada Forkopimda dan juga Pak Sekretaris Daerah yang mengawal dan berkontribusi terhadap pembangunan gedung rawat jalan dan diagnostik terpadu. Dr. Sony, bagaimana gedung rawat jalan dan diagnostik terpadu ini akan meningkatkan kualitas pelayanan pada pasien dok, khususnya dalam hal aksesibilitas dan kenyamanan? Kami optimis bahwa dengan beroperasionalnya gedung rawat jalan dan diagnostik terpadu, masyarakat ini akan jauh lebih mudah untuk akses layanan rawat jalan. Contoh, selama ini kita untuk kasus-kasus yang paling banyak pasiennya, anggap saja jantung, saraf ya, contoh, itu kita memiliki dokter 3, tetapi polinya hanya 1. Nah, di rawat jalan terpadu, diagnostik terpadu ini, itu nanti polinya banyak, bahkan ada 2 atau 3, ya, bahkan ada yang lebih. Nah, di situ nanti kami harapkan tidak hanya 1 dokter yang praktek, sehingga nanti yang pasiennya banyak itu dokternya bisa praktek minimal 2, sehingga nanti bisa mengurai antrian biar lebih cepat. Dan juga masyarakat nanti dalam aplikasi nanti ya pendaftaran online kami itu sudah ada pilihan. Hari Senin anggap saja yang praktek dokter A sama dokter B. Masyarakat memilih mau pakai dokter A, mau pakai dokter B boleh. Jadi nanti sistemnya adalah pilihan pasien. Pasien mau milih siapa? Kami fasilitasi di pendaftaran online-nya. Dan juga nanti antara DPJP kami harap juga ada kompetisi yang baik. Jadi ketika banyak dipilih masyarakat, berarti pelayanan yang diberikan menurut masyarakat itu baik. Nah, yang tidak banyak menjadi pilihan masyarakat, teman-teman juga harus mengevaluasi dirinya. Kenapa masyarakat tidak banyak memilih saya? Nah, dari situ nanti akan menumbuhkan semangat untuk introspeksi dan berbenah dari kalangan DPJP, berbenah dari juga manajemen. Apa yang menjadi kekurangan selama ini oleh manajemen kita coba benahi, sehingga harapan saya nanti dengan ini beroperasional semua itu akan tertib sesuai dengan standar maupun SOP yang kita tetapkan. Oke, terima kasih dokter. Untuk fitur-fitur khusus yang ada di gedung ini, apa yang membedakan dengan gedung rawat jalan sebelumnya, dok? Fitur khusus
yang pasti yang pertama dari jumlah polinya. Ya. Jumlah poli atau jumlah ruang pemeriksaan antar KSM itu banyak. Misalkan penyakit dalam. Penyakit dalam ini hampir satu lorong ini penyakit dalam semua. Ya. Mungkin nanti di lantai berikutnya ada juga bedah. Satu lorong itu bedah semuanya. Ada juga gigi. Satu lorong gigi semua. Sehingga nanti pasien itu akan terdistribusi. Sehingga tidak kelihatan berjubel karena terdistribusi ada 8 lantai. Ya, jadi nanti pasien tinggal menuju poli yang dituju ada di lantai berapa, tinggal naik lift. Nanti di situ sudah kita sediakan ruang tunggu. Ya, saya rasa mungkin jauh lah daripada sebelumnya karena sekarang lebih nyaman. Semua area di cover oleh AC. Ya, nanti juga sistemnya digitalisasi semua. Panggilan secara otomatis akan dipanggil ya, sesuai dengan sistem. Sehingga nanti ya yang selama ini pasien menunggu di mungkin ya mohon maaf selama ini kami belum bisa menyediakan ruang tunggu yang bagus, tapi itulah kenyataan yang harus kita terima dan kita hadapi. Selama ini masyarakat menunggu di selasar-selasar, di lorong-lorong, dan di situ kadang gerah, kadang juga kalau hujan agak kegerimisan. Disitulah mungkin ya hati atau emosi masyarakat itu muncul ketika pelayanannya lama, sudah nunggunya panas, berjubel, antrinya panjang. Nah, di rawat jalan dan diagnostik terpadu itu insya Allah akan terselesaikan. Jadi insya Allah lah, mudah-mudahan ya kita semua berupaya gedung ini manfaat dan juga memberikan pelayanan yang cepat. Oke, jadi saran-saran dari masyarakat, sobat sehat dan juga pasien dan keluarga yang mungkin selama ini kurang nyaman, yang biasa disampaikan di survei kepuasan pasien dan keluarga itu bisa terjawab di gedung ini ya dok ya. Untuk selain aspek fisik dok, apa ada teknologi atau sistem baru yang diintegrasikan dalam gedung rawat jalan dan diagnostik terpadu ini dok? Untuk teknologi kita selama ini kan, selama saya ada di sini, kami sudah merombak ya semua antrian by digitalisasi. Contoh ada LIS untuk laboratorium dan juga ada antrian online ya, yang sudah terbridging dengan JKN Mobile. Lalu juga ada banyak digitalisasi seperti ERM. Selama ini kan kita manual, sekarang sudah ERM. Nah, yang akan datang nanti ada teknologi baru yaitu pneumatic tap. Karena nanti laboratorium itu terpadu ya di sini, sehingga nanti dari ruangan ataupun dari IGD, nah itu dalam mengirim sampel cukup menggunakan pneumatic tap dan hasilnya insya Allah jauh lebih cepat dan praktis. Selain itu nanti juga ada sistem digitalisasi dalam radiologi, ada PEX dan lain-lain. Selama ini kita masih belum, nanti kami upayakan ya dalam waktu dekat itu sudah bisa, sehingga kami ingin ya gedung baru ini nanti full digitalisasi. Ya. Jadi ada peningkatan dari aspek fisik dan juga teknologinya ya dok ya. Untuk harapan dokter ke depannya nih dok, dalam gedung rawat jalan dan diagnostik terpadu ini seperti apa? Harapan saya tidak ada lagi keluhan masyarakat terkait dengan pelayanan rawat jalan. Karena dasar kami membangun dulu adalah banyaknya keluhan masyarakat terkait dengan pelayanan rawat jalan. Jadi ketika kami bisa mewujudkan pembangunan gedung rawat jalan dan diagnostik terpadu, harapan saya sangat berharap tidak ada lagi keluhan masyarakat terkait dengan pelayanan rawat jalan. Baik keluhan sarana prasarana maupun keluhan terkait dengan SDM. Sehingga kami harapkan nanti SDM yang ada di sini benar-benar komitmen dengan sepakatan yang sudah kita buat, semua adalah untuk memperbaiki pelayanan dan meningkatkan kepuasan pasien. Oke, dengan adanya gedung rawat jalan
dan diagnostik terpadu ini, bagaimana Dokter Sony melihat perkembangan rumah sakit ini dalam beberapa tahun ke depan, Dok, dari segi kualitas pelayanan maupun kapasitas pasien yang dapat dilayani? Karena kan di Rumah Sakit Ibnu Sina Gresik ini merupakan sebagai pusat rujukan regional ya, Dok, ya, dari beberapa wilayah sekitarnya. Ya. Setelah pembangunan gedung rawat jalan terpadu ini, kita tidak bisa berpuas diri. Sangat banyak kekurangan-kekurangan ya yang harus kita kejar kalau kita ingin jauh lebih baik. Anggap aja rawat jalan selesai. Yang akan kita pikirkan ke depan adalah peningkatan kapasitas rawat inap. Jumlah TT kita harus kita tambah. Kita sebagai rumah sakit rujukan regional dengan jumlah TT yang hanya 350-an, menurut kami itu sangat belum layak. Artinya masih jauh kurang. Sehingga kami ke depan ingin membangun rawat jalan ya yang terstandar KRIS ya. Jadi ya mayoritas kita tahulah bangunan kita selama ini adalah bangunan lama tahun 75-an lah yang kita perbaiki, hanya perbaiki minor-minor saja. Kami ingin nanti itu berupa seperti tower-tower ya, nanti KRIS, sehingga nanti masyarakat ini untuk rawat inapnya jauh lebih nyaman. Menurut saya rawat jalan selesai. Yang kita pikirkan sekarang adalah rawat inapnya. Dan juga ada beberapa hal yang harus segera kita penuhi adalah terkait dengan peningkatan kapasitas ICU. Nah, ini juga harus kita pikirkan. Memang ya sementara ini dengan kondisi yang ada, ruang ICU kita itu memang sangat terbatas ya, sehingga nanti kami harap ICU dan itu ada ICU center yang mungkin nanti bisa dalam satu tempat ya, tidak terpencar sekarang ya, cara saya. Oke, Dokter Sony, untuk beberapa tahun ke depan apakah ada langkah-langkah atau rencana yang ingin direncanakan Dokter Sony dalam membangun dan memajukan rumah sakit tercinta ini, Dok? Kami jujur ingin banyak membenahi ya, berdasarkan kemampuan keuangan rumah sakit. Nanti kami berupaya ke depan ingin satu, yang paling utama itu adalah membenahi atau membangun gedung rawat inapnya ya. Lalu yang kedua, kami ingin mendirikan instalasi penyakit jiwa dan nafsa ya. Kami melihat, kami sudah berproses untuk mendirikan balai rehab nafsa ya, nanti akan kami jadikan satu ya, instalasi penyakit jiwa dan nafsa, dan juga nanti di situ kami juga ingin mensentralkan instalasi penyakit tropik dan menular. Nah, itu nanti ada dua center yang ingin kami upayakan ya. Kami waktunya itu tergantung kemampuan keuangan kami, tetapi itu ada dalam program kami. Selain itu juga kami ingin membenahi, selain pelayanan juga kami membenahi suatu sistem penataan area luar ya. Karena kami lihat, saya jujur, saya banyak belajar itu dari keluhan masyarakat. Keluhan masyarakat selain pelayanan, itu sarana prasarana kita juga sering dikeluhkan masyarakat. Salah satu contoh adalah parkir. Nah, kami ingin menata parkir ini sebaik mungkin ya, sebaik mungkin, dan juga menata kantin ya. Kayak kantin kami, jujur menurut kami kurang layak ya. Kami ingin kantin itu nanti ada dalam satu gedung ya, atau satu area, itu namanya food court ya. Food court, di situ nanti pembinaan makanan itu nanti kami melibatkan teman-teman dari gizi, sehingga kualitas makanan yang dijual situ benar-benar memenuhi standar kesehatan yang ketat, sehingga nanti masyarakat tidak ragu untuk konsumsi di situ. Tetapi itu dalam satu tempat, dan tempat itu kita kelola sebaik mungkin ya, sehingga nanti masyarakat itu nyaman mengakses tempat itu, tidak seperti yang ada sekarang. Nah, itu menjadi jangka panjang kami. Lalu juga kami ingin membenahi beberapa instalasi-instalasi yang lain, seperti instalasi gizi, instalasi kedokteran forensik. Itu kan juga menurut kami masih butuh perbaikan-perbaikan ke depan.
Oke, semoga rencana-rencana yang tadi Dokter Sony sampaikan bisa terwujud dengan lancar ya dok ya. Amin. Terakhir nih dok, apa ada pesan untuk sobat sehat di rumah agar tidak ragu untuk berobat atau berkunjung di RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik? Iya. Pertama-tama ya, kami mohon maaf kepada masyarakat Kabupaten Gresik dan sekitarnya apabila selama ini dalam memanfaatkan pelayanan di Rumah Sakit Ibnu Sina ini kurang nyaman, kurang puas, sehingga kami atas nama pribadi dan atas nama institusi RSUD Ibnu Sina kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami berjanji dan semua berkomitmen ingin memperbaiki pelayanan yang kami berikan. Banyak upaya yang akan kita laksanakan dan sudah kita laksanakan. Salah satu adalah meningkatkan kompetensi SDM. Kami juga memberangkatkan teman-teman di front office untuk pelatihan kepribadian, karena bagaimanapun juga komplain masyarakat terkait dengan keramahan petugas ini juga menjadikan perhatian kami dengan sangat serius, dan juga kami sudah memberlakukan reward and punishment. Siapa yang berkinerja baik kita hargai, siapa yang berkinerja kurang baik kita juga memberikan sanksi. Artinya semua kita berbenah. Saya sangat mengapresiasi keluhan-keluhan yang masuk, karena dari keluhan itu kami banyak belajar dan berbenah. Tetapi percayalah, kami akan terus berkembang ke depan untuk berupaya semaksimal mungkin mewujudkan harapan dan keinginan masyarakat Kabupaten Gresik dan sekitarnya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan lengkap di Rumah Sakit Ibnu Sina ini. Kami berharap nanti adalah tidak hanya segmen masyarakat menengah ke bawah yang menurut stigma yang selama ini di RSUD ini lebih banyak segmen masyarakat menengah ke bawah. Kami ke depan ingin juga mindset atau reputasi rumah sakit umum daerah ini bisa menggarap segmen menengah ke atas, sehingga kami juga nanti akan kompetitif dengan rumah sakit swasta. Kita tumbuh bersama, kita bersaing bersama, memberikan pelayanan yang terbaik. Pilihan ada di masyarakat. Mungkin itu. Terima kasih. Baik Sobat Sehat, itu tadi informasi Ibnu Sina terkait Gedung Rawat Jalan dan Diagnostik Terpadu bersama Direktur RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik. Terima kasih banyak Dr. Sony sudah berkenan sharing kepada Sobat Sehat di rumah, dan terima kasih juga sudah berinovasi mewujudkan 2 gedung baru, yaitu instalasi pelayanan kanker terpadu dan Gedung Rawat Jalan dan Diagnostik Terpadu ini, yang insya Allah dalam 1-2 bulan ke depan sudah mulai beroperasi dan masyarakat Gresik dan sekitarnya bisa menikmati pelayanan terbaru di Rumah Sakit Ibnu Sina Gresik ini. Untuk Sobat Sehat yang nantinya akan berkunjung di Rumah Sakit Ibnu Sina Kabupaten Gresik ini akan lebih nyaman lagi karena seluruh pelayanan kesehatan akan terfokus dalam satu gedung, mulai dari poli, laboratorium, radiologi, farmasi, dan sebagainya. Bagi Sobat Sehat yang ingin menyaksikan obrolan sehat atau informasi kesehatan lainnya, jangan lupa untuk mengunjungi channel YouTube RSUD Ibnu Sina Gresik, dan jangan lupa untuk subscribe ya. Akhir kata, saya Rizka Dara mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada informasi kesehatan selanjutnya. Salam sehat. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.